dia berniat memanggil jiwa Naksu dengan lonceng sihir seperti sebelumnya untuk mulai menggoyahkan Jang-uk. Sehingga saat Jang-uk menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadinya, mau tidak mau Park Jin harus menepati janjinya dan menyerahkan nyawanya. Masih aja licik si Jinmu ini ya guys. Namun sepertinya rencana ini berhasil dan menyebabkan giok yin yang dimiliki oleh Jang-uk bersinar kembali karena Naksu. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Di video ini aku bakalan bahas teori dan prediksi untuk drama Alchemy of Soul season 2 episode 3 dan 4. Sebelumnya udah pada nonton kan episode 1 dan 2-nya? Gimana pendapat kalian dengan alur cerita yang baru? Komen di bawah ya. Nah, di video ini aku menemukan beberapa teori menarik dari ulasan episode 1 dan 2. Dan mungkin permasalahan inilah yang akan diangkat di season 2 ini. Kira-kira apa aja ya? Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Jadi di episode kemarin sudah dijelaskan bahwa jiwa Naksu berada di tubuh Jin Buyong. Singkatnya, niat sebenarnya dari Nyonya Jin mengembalikan Jin Buyong lagi kan. Namun karena kesalahan Naksu, tubuh Jin Buyong atau Mudok menjadi batu. Untungnya di dalam tubuh Mudok sebelumnya itu sudah dihuni dua jiwa, yaitu jiwa Naksu dan jiwa Jin Buyong. Jadi kalau memang Nyonya Jin ingin Jin Buyong kembali, mau tidak mau harus menghidupkan kembali Naksu agar tubuh Jin Buyong bisa selamat. Otomatis agar tetap menjadi dua jiwa dalam satu tubuh dan tidak terjadi pemberontakan seperti pada tubuh Mudok sebelumnya, jiwa Naksu sekarang dihidupkan kembali dalam tubuh Mudok yang jadi batu. Otomatis wajahnya pun akan menjadi Naksu. Dengan begitu kekuatan suci Jin Buyong tetap bisa hidup bersama Naksu. Kesimpulannya sebenarnya yang hidup saat ini adalah Naksu asli dengan ingatan yang dimanipulasi menjadi Jin Buyong. Dan sayang Jin Buyong sendiri sudah meninggal. Bisa dibilang Nyonya Jin hanya memanfaatkan Naksu yang sekarang untuk melanjutkan keturunan agar kekuatan suci Jin Buyong dan nama baik Jin Yowong tetap terjaga. Yang kedua adalah sepertinya akan terjadi permasalahan besar di season 2 ini seperti yang sudah terjadi di masa lampau. Dari 2 episode kemarin aku merasa ada beberapa kesamaan yang terjadi dengan masa lampau awal kemunculan batu es. Tanda-tanda pertama adalah mulai terjadi kekeringan di Danau Suci, sama seperti kejadian masa lalu di mana negara Daeho dilanda kekeringan dan diadakan ritual oleh Jin Seolran, pemimpin Jin Yowong pertama yang memiliki banyak kemiripan dengan Jin Buyong. Kedua, banyak pemindah jiwa yang berkeliaran, entah berasal dari mana, namun sudah dijelaskan bahwa banyak sekali pemindah jiwa yang mulai bermunculan. Hal ini sama juga ketika masa peperangan dulu sebelum terjadi kekeringan. Banyak prajurit-prajurit perang yang menggunakan ilmu sihir pemindah jiwa dalam peperangan. Kalau ini memang terjadi lagi di masa sekarang, kemungkinan besar penentuannya berada di tangan Naksu dan Jang-uk, di mana sepertinya mereka berdua adalah reinkarnasi dari pendiri Songram dan pemimpin Jin Yowon pertama yaitu Jin Seolran. Di mana dulu mereka saling jatuh cinta, namun penyihir terkuat pendiri Songram gagal melindungi cintanya yaitu Jin Seolran. Aku harap di masa ini meskipun terulang lagi, Jang-uk bisa berhasil melindungi Naksu. Setuju nggak guys? Sekarang kita bahas prediksi episode 3. Di akhir episode 2 kita bisa lihat kalau ternyata kekuatan suci Jin Buyong dalam tubuh Naksu mulai perlahan kembali karena dia berhasil memadamkan lilin Jin Yowon. Padahal Guru Lee sudah mengatakan saat kekuatan Jin Buyong muncul ada kemungkinan besar ingatan Naksu akan muncul kembali. Kenapa bisa kekuatan Jin Buyong muncul padahal sudah 3 tahun kekuatan itu tidak pernah muncul? Menurut aku pemicunya adalah batu es dalam tubuh Jang-uk. Kenapa bisa? Karena Jin Buyong sendiri sebenarnya adalah anak yang terlahir karena kekuatan batu es. Padahal sebenarnya Jin Buyong sudah meninggal di dalam kandungannya Nona Jin dulu. Dia berhasil diselamatkan oleh ayah Jang-uk dengan bantuan kekuatan batu es. Jadi wajar saat bersentuhan atau berdekatan dengan Jang-uk, kekuatan Jin Buyong akan kembali perlahan. Sebenarnya hal ini sama seperti Mudok dan Jang-uk di season pertama ya, di mana Naksu dalam tubuh Mudok membantu Jang-uk
Uk melatih kekuatannya untuk mengambil kembali pedang sihir Naksu. Hanya saja kali ini Jang Uk yang akan berusaha mengembalikan kekuatan Jin Buyong dalam tubuh Naksu agar dia bisa mengeluarkan kekuatan batu es di dalam tubuhnya. Gimana nih menurut kalian tentang ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Sayangnya, meskipun dulu Jang Uk ikut melihat saat pembakaran tubuh Naksu, dia tidak memperhatikan dengan jelas bagaimana wajah Naksu dulu. Itulah sebabnya dia tidak menyadarinya saat awal bertemu. Sedangkan Jinmu tahu tentang hal ini dan tahu kelemahan Jang Uk adalah Naksu. Di sini karena Jinmu sudah memastikan wajah Jin Buyong adalah Naksu, dia berniat memanggil jiwa Naksu dengan lonceng sihir seperti sebelumnya untuk mulai menggoyahkan Jang Uk. Sehingga saat Jang Uk menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadinya, mau tidak mau Pak Jin harus menepati janjinya dan menyerahkan nyawanya. Masih aja licik si Jinmu ini ya guys. Namun sepertinya rencana ini berhasil dan menyebabkan giok yin yang dimiliki oleh Jang Uk bersinar kembali karena Naksu. Dan kemungkinan disinilah Jang Uk akan sadar bahwa Jin Buyong yang sekarang adalah Naksu yang asli. Selain Jang Uk, sepertinya prediksi aku sebelumnya akan terjadi cinta segitiga antara Jang Uk, Naksu, dan Soyeol akan terwujud nih guys. Saat ini mungkin Soyeol sedang berusaha menggali ingatannya kembali tentang Naksu karena dia salah satu orang yang sempat melihat dengan dekat tubuh Naksu sebelum dibakar. Apalagi kondisinya Naksu hilang ingatan saat ini. Ditambah lagi dia sempat mengatakan pada Park Dong-gu bahwa dia baru menyadari rasa kehilangan yang sangat mendalam semenjak berpisah dengan Naksu dalam tubuh Mudok sebelumnya. Dan dia mengatakan jika ada kesempatan lagi dia tidak akan menyerah dan mengulangi kesalahan yang sama. Waduh, kira-kira gimana ya jadinya? Selain Jang Uk dan Soyeol, ada juga nih putra mahkota Gowon yang sebelumnya tertarik juga pada kepribadian Naksu dalam tubuh Mudok dan akan secara tidak sengaja bertemu lagi dengan Naksu yang sekarang. Apakah bakalan ada kelucuan-kelucuan yang akan terjadi lagi ya antara putra mahkota Gowon dan Naksu yang sekarang? Oke, menurut kalian gimana nih? Jangan lupa tulis pendapat kalian di bawah ya. Atau kalau kalian misalnya punya teori-teori, kalian juga bisa share di kolom komentar. Jadi kita tunggu penayangannya bareng-bareng Sabtu ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zurum TV. Kurung kapsatnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute.